Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Kali ini saya ditemani lagi oleh seorang sahabat kita praktisi HSE yang ada langsung di lapangan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait apa ya? Pasti penasaran semua ya rekan-rekan. Tapi sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu dengan seorang narasumber kita pada hari ini. Silakan. Hai, nama saya Alam Bahari. Saya di HSE Departemen. Kalau alamat rumah saya di Batu Raja dan saya udah punya istri. Oh. Iya, ingat Pak Alan sudah punya istri ya rekan-rekan Jasinfo. Jadi tapi audiensnya kayaknya mayoritas audiensnya cowok semua nih Pak Alan. Gak masalah ya. Gak apa ya. Ini Pak Alan Bahari, beliau adalah praktisi HSE yang ahli di bidang rigging dan lifting ya, rekan-rekan. Jadi pengangkatan dan pengikatan. Kita akan tanya-tanya terkait pengangkatan dan pengikatan ini. Pak Alan, di dunia operasi industri kita ini sering nih kita melakukan pengangkatan, misalkan menggunakan kren seperti itu. Nah itu untuk persiapannya seperti apa sih Pak Alan? Itu sebenarnya kalau persiapan itu banyak Pak Salman, tapi yang harus kita lewat dulu sebenarnya dalam aktivitas kegiatan industri kita tuh terikat sama peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu masalah keselamatan K3 dan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 itu yang terbaru masalah keselamatan alat angkat dan angkut. Nah dalam kegiatan alat angkut itu yang harus dipastikan pertama kali unitnya itu Pak Salman. Kondisi unit ya? Kondisi unit itu yang harus kita pastikan pertama dulu. Terus operator pelaksana dari pengoperasi kren dan terus rigger yang ikut terlibat dalam pengangkatan itu. Jadi itu yang kita perlu pastikan semua ya, sertifikat, kompetensi, kemudian kelayakan unit ya. Ya karena itu udah diatur dalam Permen Nomor 8 Tahun 2020. Oke, itu Permen Naker Nomor 8 Tahun 2020 ya, rekan-rekan dicatat ya. Nah terus gimana terus untuk pelaksanaan untuk secara umum apa aja sih yang harus kita siapkan Pak Alan? Kalau persiapan itu yang harus kita ketahui pertama kali yang mau diangkat itu apa Pak? Oke. Terus tuh berat beban yang akan diangkat itu apa? Terus area kerjanya di mana? Dan terus tuh kapasitas kren yang akan kita gunakan berapa? Oh itu berarti ada di dalam rencana pengangkatan ya, atau disebut lifting plan ya? Ya itu yang harus kita ketahui dalam pertama kali setiap mau melakukan pengangkatan. Oke. Nah saya punya case nih misalkan saya punya kren kapasitas 25 ton ini. Nah saya ada beban yang mau diangkat diperkirakan 10 ton. Itu gimana sih cara menghitungnya Pak Alan? Yang harus kita pahami pertama dulu Pak Salman ya, jangan kita merasa punya kren 25 ton mampu mengangkat beban 10 ton itu belum. Oh beda ya. Jadi kita harus lihat dulu ke lapangan, kita mitigasi area kerja itu seperti apa, dan kita harus tahu dulu radius kerjanya seperti apa, kita menggunakan panjang bom berapa, nanti di load chart dari kren itu bisa kita lihat. Nah nanti dari data hasil lapangan kita bawakan ke kantor, kita buat perhitungan kalkulasi lifting ataupun sering dibilang orang di Jimkair di sana kan ada pengurangan safety faktor dari banyak faktor ini, faktor kondisi kren, terus itu faktor dinamik dari area itu sendiri. Itu bakal ada pengurangan. Nah nanti di situ bisa kelihatan apakah kren 25 ton ini mampu mengangkat beban yang 10 ton tadi. Oke, jadi pertama-tama kita lihat dulu ya radius, kemudian panjang boom, kemudian kita cocokkan dengan load chart ya. Iya betul Pak. Load chart nanti ketemu berapa maksimal beban yang akan diangkat ya. Iya. Seperti itu. Tapi ada faktor-faktor lain tadi ya. Ada faktor-faktor lain, faktor kondisi dari kren itu sendiri. Kita lihat kondisi kren itu masih memasuki 90% kah ataupun dia 80% kah, nanti itu dari hasil inspek kita di lapangan melihat kondisi kren itu. Tapi kita mau menyatakan kren itu kondisi itu ya ini harus dilakukan inspek dan dilakukan sama orang-orang yang kompeten di dalam bidang itu Pak. Oke. Jadi penting sekali ya rekan-rekan perencanaan pengangkatan ya. Jadi kita tadi seperti dibilang Pak Alan, misalkan kita punya kren dengan kapasitas 25 ton,
dengan beban yang mau kita angkat misalkan 10 ton itu belum tentu. Jadi semuanya ada perhitungan. Nah, untuk alat bantu angkatnya seperti apa sih? Apakah harus ada inspeksi terlebih dahulu? Alat bantu angkat sama seperti kren Pak. Jadi setiap alat angkat dan batu angkat harus diinspek dan disertifikasi oleh pihak berwenang. Karena tanpa ada legalitas dari itu tidak ada yang mempertanggungjawabkan itu. Jadi alat bantu angkat juga itu harus disesuaikan dengan beban angkat yang harus kita gunakan. Jangan kita mau mengangkat beban 10 ton tapi kita memakai wire sling yang kecil, itu juga harus perhitungan. Karena di dalam pengangkatan itu dia akan membentuk sudut. Dalam setiap sudut itu ada sudut 40 derajat sampai 90 dan ada 120 derajat. Nah, itu bakal mengurangi dari kekuatan wire sling itu sendiri ataupun web sendiri. Nah, tapi dalam hal-hal pengangkatan kalau sudah mencapai sudut 120 derajat itu dilarang buat melakukan pengangkatan, lebih baik menambahkan speeder beam. Oke, jadi banyak sekali faktor-faktor untuk pengangkatan ini rekan-rekan tadi, mulai dari alat angkatnya harus tersertifikasi, kemudian alat bantu angkat juga harus dalam kondisi layak dan tersertifikasi, kemudian juga ada perhitungan lagi ya, menghitung besarnya alat bantu angkat, incinya ya, wire rope, kemudian tadi ada sudut-sudutnya juga termasuk dihitung ya. Jadi sangat banyak faktornya. Nah, pernah nggak Pak Alan ngalamin misalkan dalam pengangkatan itu kerennya tipping Pak Alan? Itu pernah kejadian Pak, kren itu tapping. Itu kita kalau mau lihat kalau sampai ada kren tapping itu berarti perencanaan pengangkatan tidak sempurna. Harusnya dalam pengangkatan tidak terjadi hal seperti itu. Nah, misalkan ada nggak kesalahan misalkan dalam perencanaan udah bagus nih untuk radius kita udah menetapkan misalkan 6 meter, tapi di lapangan nggak presisi nih, bisa sampai 6,5 meter, 7 meter, sehingga menyebabkan perhitungan kita di awal ini atas kertas beda ya. Ada juga nggak faktor-faktor seperti itu? Kalau antara perencanaan aktual di lapangan itu ternyata berbeda, pekerjaan di stop dan dilakukan perencanaan ulang lagi sesuai aktual di lapangan. Jadi semua yang ada di sudah kita rencanain itu semuanya pasti harus sama ya dengan perencanaan. Betul Pak, betul. Oke, jadi itu salah satu faktor ya, karena kan ketika kita merencanakan sesuatu misalkan setelah kita menghitung radius, kemudian panjang boom dan sebagainya, tapi di lapangan itu nggak cocok, itu bisa berakibat fatal ya. Tadi misalkan kren yang nungging atau tipping itu faktor dari perencanaan yang salah. Ada lagi Pak Alan yang mau ditambahkan? Yang saya tambahkan ya, karena kalau dalam aktivitas lifting ini Pak ya, kita nggak boleh sering orang coba-coba karena aktivitas ini high risk, jangan coba-coba. Lakukanlah sesuai rencana. Apabila ada perubahan dari rencana ini, lakukan perencanaan ulang. Karena apa? Setiap perubahan radius ataupun panjang bom itu akan mempengaruhi dari kekuatan beban angkat dari kren itu sendiri. Kalau untuk outrigger berpengaruh nggak? Misalkan dia hanya bukanya separuh atau buka full, berpengaruh nggak dengan masa? Itu sangat berpengaruh Pak. Jadi bentangan outrigger itu sangat mempengaruhi kekuatan dari kren itu sendiri. Karena apabila itu kita samakan bentangan outrigger itu misalnya harusnya terbuka sampai 4 meter 6 meter, kita buka sampai hanya 3 meter, itu kren itu akan roboh Pak. Oke, jadi berpengaruh ya. Jadi kalau itu salah satu juga ya tadi, radius jarak, kemudian panjang boom kren, ya. Kemudian outrigger, kemudian faktor dinamik itu seperti kecepatan angin Pak Salman. Karena kalau kita bekerja di offshore itu kan anginnya deras, karena hembusan angin itu menambah beban pada kren itu. Jadi itu harus ada perhitungan lagi, harus ada faktor pengurang dari faktor dinamik. Oke, biasanya di kren juga terpasang ya anemometer kalau nggak salah untuk menghitung laju angin itu ya. Ya, itu ada dia. Oke. Nah, kalau untuk faktor wrapping itu Pak Alan? Wrapping juga ada Pak. Jadi setiap kita melakukan suatu perencanaan pengangkatan itu, faktor selain panjang boom, radius, kita harus lihat juga kren ini makan wrapping berapa. Karena setiap wrapping mempengaruhi kekuatan angkat. Dan juga kita harus lihat juga bentangan outriggernya pakai berapa. Jadi jangan pernah kita menyamakan antara wrapping 6, wrapping 8, wrapping 12, itu semua beda.
Jadi kita lihat di lochat itu ternyata yang kita lihat di di rapping 12, padahal aktual di lapangan kita pakai rapping 6. Itu sesuatu hal yang berbahaya karena kekuatan angkatnya. Oke, jadi faktor itu saja, bukan hanya faktor yang tadi ya. Ternyata rapping juga ataupun jumlah lilitan itu sangat penting ya rekan-rekan dalam kita memperhitungkan berat beban yang akan kita angkat ini. Jadi seperti itu ya. Ada lagi Pak yang mau kira-kira di sharing nggak? Kalau pengalaman dari itu ya pesan kita, karena dalam aktivitas bekerja di dalam dunia industri ataupun di proyek banyak kejadian-kejadian yang orang-orang kren terguling ataupun overload ataupun pada saat pengangkatan nggak taunya beban ini tiba-tiba jatuh. Jadi usahakan lakukan persiapan step by step dari perencanaan pengangkatan ini dilakukan dengan benar. Jadi semuanya detail ya kawan-kawan, dari administrasinya tadi kita lihat perizinan ya, mulai dari awal, kemudian sertifikasi, kemudian kita pengecekan langsung di lapangan ya terkait kompetensi pekerja, kemudian kelayakan unit dan sebagainya ya. Jadi itu semua faktor kita lihat ya. Jadi cukup kompleks ya sebenarnya aktivitas pengangkatan ini Pak. Sangat kompleks Pak. Sebenarnya yang saya bicarakan ini secara garis besar, tapi kalau kita mau lihat dari tahapan pengecekan kren itu sendiri, itu tahapan itu ada keahliannya sendiri Pak. Kita harus benar-benar paham masalah CTDPS kren ini sendiri. Terus tuh masalah pengecekan wire sling, persiapan pengangkatan, itu kalau kita mau jabarkan satu-satu itu panjang semua. Jadi kurang waktu kita secara global. Iya. Jadi kalau kita mau bicara teknis nanti kita mungkin di luar sesi khusus ya, karena seperti dibilang tadi pengangkatan itu juga ada dua sih sebenarnya secara garis besar ya. Pengangkatan rutin dan non rutin ya. Nah, non rutin ini dibagi dua lagi, kompleks dan rumit. Jadi semuanya persyaratan di situ ada persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, itu memang detailnya nanti Pak Alan bilang kita akan sesi khusus lah Pak Alan. Sesi khusus, tapi satu-satu. Iya. Oke. Terus untuk apa lagi ya kira-kira Pak Alan yang perlu di-sharing ya tadi? Yang pasti dalam kegiatan aktivitas juga kita dilarang betul untuk melanggar suatu peraturan pemerintah. Jadi tahapan pemerintah itu undang-undang apa yang dijelaskan dalam undang-undang dan itu di peraturan pemerintah laksanakan, karena itu kewajiban dari perusahaan dan kita sebagai seorang ahli K3 muda wajib menerapkan peraturan yang berlaku dan standar-standar nasional dan peraturan yang ada di perusahaan. Oke, waduh. Jadi ingat ya, kita bekerja harus mempunyai dasar hukum ya. Jadi jangan pernah kita langgar dasar hukum, itu efeknya akan sangat panjang dibilang Pak Alan tadi. Nah, Pak Alan perlu nggak sedikit mungkin sebelum mulai aktivitas pengangkatannya perlu nggak kita simulasi terlebih dahulu di lapangan? Itu penting Mbak. Jadi sebelum kita melakukan pengangkatan, kita melakukan toolbox meeting di di lapangan itu sendiri, dan kita melakukan pre-lifting checklist sebelum melakukan pengangkatan. Itu untuk membuktikan apa yang direncanakan sudah sesuai di lapangan. Jadi itu harus dilakukan. Apabila kita meragu, sering juga ada dilakukan function test. Apakah benar ini sesuai rencana kita Pak? Karena namanya juga teknologi, terkadang ada perubahan kan. Betul. Ya, kegagalan dari teknologi itu sendiri itu harus kita pastikan lagi. Safety device penting nggak Pak Alan? Safety device itu sangat penting Pak, karena itu faktor-faktor keselamatan. Faktor keselamatan. Keren rekan-rekan. Informasi yang sangat ini ya, yang bermanfaat bagi kita. Jasinfo sih, Pak Alan ini memang technical authority kita di lapangan untuk kalau kita diskusi untuk masalah pengikatan dan pengangkatan ini rekan-rekan. Nah, pesan terakhir ya rekan-rekan. Jadi siapkan perencanaan pekerjaan yang baik ya, yang baik. Kemudian bagaimana apa yang telah kita rencanakan itu dibilang Pak Alan tadi, semuanya harus sama. Jadi jangan sampai keluar perencanaan A tapi di lapangan B. Nah itu yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja ya, gitu. Seperti itu Pak Alan. Betul Pak.
Ada lagi Pak Alan pesan-pesan terakhir untuk rekan-rekan di ruang AIC? Ada yang terakhir ya, sering terjadi itu orang membiasakan melakukan, oh ini kita selama ini sering melakukan ini tapi tidak apa-apa. Jangan membiasakan hal yang biasa, tapi biasakan hal yang benar. Kita selamat pada saat ini mungkin karena keberuntungan, jadi lakukanlah yang benar, karena keberuntungan tidak selalu berada sama kita. Keren. Biasakan yang benar, jangan membiasakan yang biasa. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi seperti itu ya rekan-rekannya, itu pesan-pesannya. Oke rekan-rekan, mungkin pada kesempatan ini secara umum sudah kita bahas terkait perencanaan, pengikatan dan pengangkatan dalam aktivitas pengikatan dan pengangkatan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas lebih detail. Jangan lupa rekan-rekan untuk dukung terus ya channel kita, untuk like, comment, share, dan subscribe sehingga bisa berkembang. Itu saja dari kami. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.